Selamat datang di Lau Production. Sebelum kita memulai, silahkan duduk dengan nyaman. Lepaskan sejenak beban pikiranmu dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewatkan. Dalam beberapa menit ke depan, izinkan imajinasimu bekerja. Dengarkan alunan narasi, bayangkan setiap adegan, dan rasakan setiap emosi yang mengalir. Karena di sini, di Lau Production, setiap cerita selalu punya jiwa, dan jiwa itu akan berbicara padamu. Dan dalam cerita ini, semua nama, semua kejadian adalah fiksi. Jadi kalau ada kesamaan cerita atau nama, pihak produser mohon maaf. Dan mohon bantuannya untuk sedikit berbaik hati dengan menekan tombol like atau subscribe. Dan terima kasih. Selamat mendengarkan. Mari kita mulai perjalanannya. Malam itu, pinggiran Jakarta terasa seperti kota mati. Hujan turun deras, memukul aspal hingga memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Angin menusuk tulang. Aku berdiri di sebuah halte bus tua. Jaketku basah, tangan gemetar menahan dingin. Sial, malam begini bus juga nggak kelihatan, gumamku. Jalanan lengang, tak ada kendaraan, tak ada manusia. Hanya suara hujan dan dengung malam. Tiba-tiba, blok, blok, blok. Suara keras memecah kesunyian. Aku menoleh. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam oleng. Bannya pecah. Mobil itu berhenti mendadak di pinggir jalan. Belum sempat aku mencerna apa yang terjadi, pintu mobil terbuka kasar. Seorang gadis cantik keluar sambil terhuyung. Rambutnya acak-acakan, gaunnya sobek. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi ketakutan yang nyata. Ia berlari, bukan ke jalan utama, tapi ke arah halte. "Mas, tolong," bisiknya lirih. Ia tersandung dan jatuh tepat di dekat kakiku. Tubuhnya gemetar hebat, nafasnya tersengal. Aku menunduk terkejut. "Hei, kamu?" Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, dua pria berbadan kekar keluar dari mobil. Langkah mereka berat, tatapan mereka dingin, seperti tak punya hati. "Serahkan cewek itu," bentak salah satu. Gadis itu langsung mencengkram celanaku. "Mas, jangan kasih aku ke mereka." Suaranya pecah, hampir tak terdengar. Aku menatap dua pria itu. "Dia ikut aku sekarang," kataku tegas. Salah satu tertawa sinis. "Jangan sok jago bocah, ini urusan kami." Mereka mendekat. Aku melangkah maju, memposisikan tubuhku di depan gadis itu. "Pergi," ucapku singkat. Jawaban mereka adalah pukulan. Tinju keras menghantam pipiku. Kepalaku berputar, darah terasa di mulut. "Brengsek," desisku. Aku membalas, menendang perut salah satu dari mereka. Ia terhuyung, tapi yang lain langsung menyerang dari samping. Kami bertarung di tengah hujan. Pukulan demi pukulan mendarat. Nafas kami berat, tanganku gemetar, tapi amarah menahan rasa sakit. Satu tendangan menghantam rusukku. Aku meringis, nyaris jatuh. Namun aku bangkit. Aku menghantam rahang pria pertama. Ia jatuh ke aspal dengan suara berat. Pria kedua mencoba menusukku dengan pisau kecil. Mataku menggelap. Aku menangkap tangannya, memelintir sekuat tenaga. Ah, pisau jatuh. Aku menghantam wajahnya berkali-kali hingga ia terkapar. Mereka akhirnya lari, tertatih sambil mengumpat. Hujan kembali menguasai malam. Aku berdiri terengah-engah, tubuhku penuh nyeri. Aku menoleh ke halte. Gadis itu duduk memeluk lututnya, tapi menangis tanpa suara. Aku mendekat perlahan. "Tenang," kataku pelan. "Mereka sudah pergi, aman." Ia mengangkat wajahnya, matanya merah dan kosong. "Makasih, Mas," bisiknya. Tiba-tiba ia memelukku erat. Tangisnya pecah di dadaku. Tubuhnya panas. "Kamu demam," kataku panik. Ia ingin bicara tapi tubuhnya melemas, lalu pingsan. "Hei, bangun!" seruku.
Tak ada respon. Aku melihat ke sekeliling. Gelap, sepi, tak ada pilihan. Aku menggendongnya dan membawanya ke kosku. Kos itu tak besar, tapi berada di lingkungan bersih, setengah elit, aman. Aku membaringkannya di kasur, membersihkan luka-lukanya, mengganti bajunya dengan pakaian kering. Sepanjang malam ia mengigau. "Jangan, aku nggak mau. Tolong, mereka jahat. Ayah, aku takut." Aku duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang pucat. Siapa gadis ini? Kenapa dia dikejar? Dan kenapa aku merasa hidupku tak akan pernah sama setelah malam ini? Hujan masih turun, dan rahasia gadis itu baru saja masuk ke kamarku. Pelukan yang menyelamatkan, bayangan yang memburu. Panas tubuhnya tak masuk akal. Aku menyentuh kening gadis itu. Terlalu panas. Nafasnya pendek, tubuhnya menggigil meski sudah berselimut tebal. Kalau begini, obat pun gak bakal cukup, gumamku. Aku mengambil handuk, membasahinya, lalu mengompres keningnya. Ia masih mengigau, suaranya lirih dan patah-patah. Jangan bilang ayah, aku gak salah." Aku menggertakkan gigi. Ada ketakutan yang dalam di setiap katanya. Malam makin larut. Hujan sudah berhenti, tapi dingin masih menggantung di kamar kosku yang sempit. Aku ragu sesaat, lalu mengambil keputusan nekat. Aku berbaring di sampingnya dan memeluknya, menempelkan tubuhku ke tubuhnya yang panas, berharap panasnya berpindah. "Maaf, cuma ini caraku," bisikku. Ia bergerak pelan, refleks mendekap bajuku. Waktu berlalu tanpa kusadari. Saat aku membuka mata, cahaya matahari sudah menembus tirai tipis. Mas? Aku tersentak. Matanya terbuka. Ia menatapku kaget. Aku baru sadar. Aku masih memeluknya. Astaga, aku buru-buru melepaskan diri. "Maaf, kamu demam semalaman. Ia menunduk, pipinya memerah. "Nggak apa-apa, Mas," jawabnya pelan. "Aku cuma kaget." Lalu matanya membesar. Bajuku kenapa?" Ia menatap kaos panjang yang ia kenakan. "Itu aku yang ganti," kataku cepat. "Kamu basah kuyup dan demam tinggi. Aku minta maaf kalau..." Ia terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. Senyum yang lemah, tapi tulus. "Iya Mas, aku percaya." Keheningan canggung menyergap. "Aku beli bubur dulu," kataku buru-buru. "Biar kamu ada tenaga." Ia mengangguk. Tak lama aku kembali dengan 2 bungkus bubur. Aku duduk di tepi kasur, menyendok perlahan. "Buka mulut," kataku. Ia menurut, malu-malu. Beberapa suapan kemudian, tangannya yang masih lemah terangkat, menyentuh bibirku. "Kamu luka," katanya pelan. Jariku refleks menyentuh bibir yang sobek. "Ah, ini gak apa-apa." Matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku ya Mas," suaranya bergetar. "Kalau bukan karena aku, kamu gak akan dipukuli." "Stop," potongku lembut. "Yang salah mereka, bukan kamu." Air mata jatuh di pipinya. Aku hanya bisa diam, karena ada rasa yang tak seharusnya muncul. Siang menjelang, tubuhnya masih lemas. Aku memutuskan berjaga di sampingnya. Aku tidur setengah duduk, kepalaku bersandar di pinggir kasur. Namun, di sisi lain kota, "Bos, gawat bos!" Brak! Sebuah vas mahal dilempar ke dinding. "Bodoh!" bentak seorang pria. Cewek itu harus ketemu sekarang juga. Ia adalah Andre. Wajahnya tampan, tapi matanya gelap. Ambisi dan kebencian bercampur di sana. "Dia lolos bos. Anak buah kehilangan jejak." Andre mencengkram kerah anak buahnya. "Dia milik keluarga kami," desisnya. "Kalau dia bicara, habis semua." Ia melepaskan cengkramannya. "Cari," katanya dingin. Aku gak peduli caranya. Hancurkan siapapun yang menyembunyikannya. Anak buah itu menelan ludah. "Siap bos." Andre menatap keluar jendela, ke arah kota. "Anggun, kamu gak akan bisa lari dari darahmu sendiri." Sementara itu, di kamar kos sederhana, seorang pria biasa tertidur di pinggir kasur. Tanpa tahu, ia baru saja masuk ke dalam perang keluarga yang kejam. Kenapa dia dikejar?
Dan kenapa aku merasa hidupku tak akan pernah sama setelah malam ini? Hujan masih turun, dan rahasia gadis itu baru saja masuk ke kamarku. Sore itu, suasana kos terasa aneh. Aku sedang duduk di lantai ketika suara motor besar melintas pelan di depan gang. Bukan sekali, tapi 2 kali. Suaranya berat, seperti sengaja dipelankan. Dadaku mengencang. Aku mengintip lewat jendela, dan jantungku nyaris berhenti. Itu orang semalam, gumamku. Salah satu dari mereka berhenti sebentar, menoleh ke arah deretan kos, lalu melanjutkan jalan. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Belum sekarang, batinku. Tak ada yang tahu aku membawa Anggun ke sini. Ada apa, Mas? Suara Anggun terdengar dari belakang. Aku menutup jendela perlahan. Gak apa-apa, jawabku cepat. Cuma motor lewat. Ia menatapku curiga, tapi tak bertanya lagi. Malam itu, aku keluar membeli makan dengan langkah ekstra hati-hati. Setiap bayangan terasa mencurigakan. Di warung langgananku, Mbak Ijah sedang mengipas arang. Mas Adam, katanya pelan saat aku mendekat. Tadi ada 2 orang mondar-mandir di sini. Aku terdiam. Ngapain, Bak? Mereka nanya, apa ada yang lihat pemuda dan gadis yang kelihatan terluka? Ia mendengus. Gayanya kayak preman, gak ada yang nanggepin. Aku menelan ludah. Mbak, suaraku direndahkan. Kalau mereka datang lagi? Mbak Ijah mendekat, berbisik. Tenang, Mas, aku tahu kok maksudnya. Orang-orang jahat. Aku menatapnya, terkejut. Udah, Mbak, diemin aja. Jangan bilang siapa-siapa. Ia mengangguk mantap. Aman, Mas, saya ngerti. Aku membayar cepat. Makasih, Mbak. Hati-hati, Mas. Langkahku pulang terasa berat. Mereka gak bakal berhenti, pikirku. Ini cuma soal waktu. Di kamar kos, Anggun duduk bersandar di dinding. Wajahnya masih pucat, tapi matanya lebih hidup. Aku menyuapinya makan dulu sebelum menyentuh punyaku sendiri. Kamu gak lapar? Tanyanya. Nanti, jawabku cepat. Tiba-tiba ia menatapku lama. Mas, suaranya pelan. Nanti malam, Mas tidur di sebelah aku aja ya. Dadaku berdegup keras. Kenapa? Tanyaku pura-pura tenang. Ia menunduk sebentar, lalu berkata lirih. Kalau Mas kecapean dan sakit, siapa yang jaga aku? Aku tercekak. Kita bisa tidur agak dekat aja, lanjutnya. Kasurnya kecil, aku gak keberatan dipeluk. Wajahku panas. Kamu yakin? Tanyaku. Ia mengangguk. Aku percaya, Mas Adam. Aku menarik napas panjang. Ya sudah. Lampu kamar diredupkan. Kami berbaring menyamping. Kepalanya di lenganku. Hangat, rapuh, nyata. Tak lama kemudian ia mulai bicara. Mas, namaku Anggun. Aku tahu, jawabku pelan. Ia tersenyum tipis. Ayahku pergi ke luar negeri. Proyek besar. 1 bulan. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, Mama ikut, katanya sekalian liburan. Aku diam, mendengarkan. Sebelum pergi, ayah bilang, ia menirukan suara berat. Gun, selama ayah pergi kamu yang pegang perusahaan. Kalau bingung tanya Andre, dia pintar. Tubuhnya sedikit menegang. Tapi aku gak percaya Andre, lanjutnya. Jadi aku urus semuanya sendiri. Dan itu kesalahan? Tanyaku. Ia tertawa pahit. Aku mulai nemu kejanggalan, laporan keuangan palsu, kontrak gelap. Matanya berkaca-kaca. Waktu aku tanya Andre, dia senyum. Aku menggenggam tangannya. Dia bilang aku terlalu polos, lanjutnya. Dan malam itu, aku dijemput paksa. Ia terdiam, nafasnya bergetar. Mas, bisiknya. Kalau aku ketemu ayah, aku gak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya. Aku menatap langit-langit kamar. Tanpa kusadari, aku telah menjadi perisai bagi gadis yang dikhianati keluarganya sendiri. Dan di luar sana,
orang-orang jahat sedang semakin dekat. Tanpa kusadari, bibirku menyentuh kening Anggun. Tanganku mengusap rambutnya perlahan. Ia menatapku. Mata itu penuh lelah dan harap. "Gak apa-apa, Ngun," ucapku pelan. "Aku akan selalu menjagamu." Dengan taruhan jiwa dan ragaku. Tubuhnya bergetar. Anggun membenamkan wajah ke dadaku dan memelukku semakin erat. Dan saat itu, hatiku runtuh. Siang itu, suasana di luar kos terasa semakin tidak kondusif. Suara motor besar mondar-mandir makin sering. Terlalu sering untuk disebut kebetulan. Aku berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan rahang mengeras. "Kita harus pergi dari sini," gumamku. "Pergi kemana, Mas?" Suara Anggun terdengar lirih. Aku menoleh. "Ke apartemenku." Ia terkejut. "Mas punya apartemen? Terus kenapa tinggal di kos kecil begini?" Aku tersenyum pahit. "Aku pengen hidup sederhana, Ngun. Dulu hidupku cuma foya-foya. Semua serba ada, tapi kosong." Ia terdiam, menatapku lebih dalam. Malam pun datang. Saat gang mulai sepi, aku mengajak Anggun pergi. "Kamu kuat jalan?" tanyaku. "Masih kuat, tapi pelan-pelan," jawabnya sambil menggenggam lenganku. Kami baru berjalan beberapa meter ketika aku melihat bayangan di ujung gang. Beberapa orang berdiri di sana. Jantungku berdegup keras. "Mas," Anggun berbisik gemetar. "Itu Andre." Andre melangkah maju. Senyum sinis menghiasi wajahnya. "Kamu gak bakal bisa lari, Anggun," katanya dingin. "Kamu pikir sembunyi di kos rendahan bikin kamu aman?" Aku langsung berdiri di depan Anggun. "Urusanmu sekarang sama aku," kataku tegas. Andre tertawa. "Berani juga bocah kos." Ia melambaikan tangan. "Tangkap mereka." 3 orang langsung maju bersamaan. "Tenang, aku pernah latihan bela diri," batinku. Serangan datang bertubi-tubi. Tinju menghantam pipiku. Tendangan mendarat di perut. Aku terhuyung, tapi membalas dengan siku dan tendangan balasan. Brak! 1 orang jatuh. 2 lainnya menyerang bersamaan. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhku. Nafasku berat. Dunia berputar. Namun aku tetap berdiri. Saat keadaan semakin genting, "Berhenti!" Teriakan keras menggema. Dari arah kos, beberapa orang berlari mendekat. "Mas Angga?" Aku mengenalnya. Andre mendengus. "Jangan ikut campur, atau kalian kuhabisi sekalian." Mas Angga maju 1 langkah. "Kalau nggak pergi, saya panggil polisi." Tangannya sudah menekan layar ponsel. Andre menatap ke sekeliling. Wajahnya menegang. "Baik, kali ini aku pergi." Ia menunjuk Anggun. "Jangan kira kalian menang. Ini belum selesai." Mereka pergi. Tubuhku melemas. Kakiku nyaris tak sanggup berdiri. Anggun cepat memapahku. "Mas, bertahan ya." "Terima kasih, Mas Angga," ucapku terengah. "Sama-sama, Dam," jawabnya. "Kamu mau kemana?" "Pulang ke apartemen, Mas." Mas Angga terkejut. "Loh, kamu punya apartemen? Kenapa malah ngekos begini?" Aku tersenyum pahit. "Aku pengen hidup sederhana, Dam. Dan ternyata lebih enak, lebih tulus." Ia tertawa kecil. "Mas, boleh minta tolong pesenin Grab?" kataku. "Aku nggak punya aplikasinya." "Siap. Lokasinya?" "Penthouse, Mulai Tower." Mas Angga melongo. "Kapan-kapan boleh mampir?" "Tentu. Kalau mau tinggal juga boleh. Kamarnya ada 4, semua kosong." "Serius?" "Serius." Grab datang. Aku melangkah pelan, menahan sakit di sekujur tubuh. "Mas duluan ya," kataku. "Terima kasih banyak." Di dalam mobil, Anggun memeluk lenganku erat. Dan aku tahu, mulai malam ini, hidupku benar-benar berubah. Begitu pintu penthouse tertutup, kakiku kehilangan tenaga. Aku langsung merebahkan tubuh di sofa besar, dadaku naik turun menahan nyeri. "Mas, kamu gak apa-apa?" Anggun berlutut di depanku, wajahnya cemas. "Gak apa-apa, Ngun," jawabku lirih. "Tolong ambilin obat gosok di lemari itu." "Iya, Mas."
Ia kembali dan membantuku membuka kemeja. Lebam kehitaman menghiasi dadaku dan bahu. "Mas, gosong semua," gumamnya pelan. Tangannya mulai mengoleskan minyak gosok. Hangatnya menjalar, bercampur rasa perih. Jantungku berdebar saat jemarinya menyentuh kulitku. "Kenapa jantung Mas kencang?" tanyanya ragu. Aku tersenyum tipis. "Lapar nggak, Ngun?" Ia terkekeh kecil. "Lapar banget, Mas." "Mau makan apa?" "Apa aja, Mas yang pesan." Kami makan bersama. Anggun memelukku dari samping, membantuku duduk tegak. "Badanku rasanya hancur," desisku. "Ngun, untuk sementara kita aman di sini," bisikku di sela suapan. "Iya, Mas," jawabnya. Suaranya lembut tapi rapuh. Selesai makan, ia memapahku ke kamar, membantuku berbaring. Selimut ditarik rapi menutupi tubuhku. Ia tak pergi. Anggun merebahkan diri di sampingku, tangannya mengusap wajahku perlahan. "Jangan sakit ya, Mas," bisiknya. Aku takut kehilangan satu-satunya orang yang berdiri di pihakku. Aku ingin menjawab, tapi tubuhku terlalu lelah. Ia tertidur sambil memelukku. Pagi datang bersama aroma kopi. Aku membuka mata. Anggun berdiri di depan pintu kamar. Rambutnya basah. Ia masih mengenakan baju mandi. "Kopinya, Mas," katanya pelan. Ia mendekat, membantuku berdiri menuju sofa. "Baumu harum sekali, Ngun," godaku. "Dan kamu jauh lebih cantik pakai baju mandi itu." "Ah, Mas bisa aja," katanya malu. Pipinya memerah. Aku menyeruput kopi. "Enak, kopi buatanmu enak banget." Mereka tertawa kecil, saling menggoda, seolah dunia di luar tak ada. Namun siang itu, wajah Anggun berubah tegang. "Aku mau nelpon ayah," katanya mantap. Telepon tersambung. "Ayah, kamu di mana?" Suara Om Herman dingin. "Kenapa kabur dari tanggung jawab?" "Yah, aku anak ayah." Anggun meninggi. "Andre yang..." "Cukup," bentak ayahnya. "Andre sudah cerita semuanya. Kamu mencuri data perusahaan." "Itu bohong." Anggun hampir menangis. "Yah, aku anak ayah." "Kalau begitu pulang," jawab ayahnya kejam. "Atau anggap kamu bukan bagian keluarga lagi." Klik. Anggun terdiam. Ponsel jatuh dari tangannya. Aku memeluknya erat. "Dia sudah diracuni kebohongan Andre," kataku. "Tapi kita belum kalah." Di sisi lain kota, Andre mengangkat gelas anggur. Senyum puas mengembang. "Sudah aku jelaskan ke Om Herman," katanya. Anggun sudah jatuh. Anak buahnya tertawa. Sekarang, perusahaan tinggal menunggu waktu. "Cari dia," perintah Andre dingin. Aku mau dia dibungkam sebelum membuka mulut. Di penthouse, aku menggenggam tangan Anggun. "Kita kumpulkan bukti," kataku tegas. "Aku janji, aku akan buat ayahmu tahu siapa Andre sebenarnya." Anggun menatapku, air mata masih menggantung. "Mas, aku percaya sama kamu." Dan di sanalah aku tahu, penthouse ini bukan sekedar tempat aman. Ini medan perang sebelum kebenaran meledak. Sore yang tenang, rencana yang berdarah. Sore itu suasana penthouse terasa tenang. Langit jingga membentang luas di balik kaca besar, seolah dunia sedang memberi jeda sebelum badai berikutnya. Anggun duduk bersandar di dadaku. Ia mengenakan kemeja putih kebesaran milikku. Lengannya tenggelam, tapi wajahnya terlihat lebih damai. Aku memeluknya dari belakang. "Mas," katanya pelan, "kita pasti bisa hidup bahagia ya?" Aku menempelkan daguku di kepalanya. "Pasti, Ngun." Ia terdiam sejenak. "Andai nggak ada Andre." Tanganku mengencang. "Kita pasti bisa lewatin semua rintangan ini," jawabku tegas. Bareng. Kami larut dalam obrolan ringan, berandai-andai tentang masa depan, tentang hidup normal yang sederhana, tanpa kejaran, tanpa kebohongan. Tiba-tiba bunyi intercom memecah ketenangan. "Mas Adam," suara security terdengar. "Ada tamu, namanya Mas Angga." Aku berdiri. "Baik tak, langsung naik aja." Anggun tersentak. "Aku ganti baju dulu." Ia berlari ke walk-in closet. Beberapa detik kemudian, keluar dengan celana pendek milikku. Jelas kebesaran.
Lumayanlah, gumamnya sambil tersenyum sendiri. Pintu terbuka. Mas Angga masuk dan langsung terdiam. "Dam," katanya pelan. "Ini beneran punyamu?" Aku tersenyum. "Iya, Mas." "Gila," gumamnya sambil menatap sekeliling. "Besar dan mewah banget." "Silakan duduk, Mas," kataku. "Mau kopi?" "Bolehlah." Saat Mas Angga melirik Anggun, ia tersenyum geli. "Celanamu kurang besar, Ngun." Anggun tertawa malu. "Yang ini aja udah paling kecil, Mas." Kopi datang. Kami bertiga duduk berhadapan. "Ngomong-ngomong, Mas Angga, kerja di bidang apa?" "IT," jawabnya singkat. Aku terkejut. "Hah? Yang benar?" "Iya, IT keamanan data." "Iya, betul, Mas. Kebetulan Mas, aku dan Anggun lagi butuh orang IT." Aku dan Anggun lalu menceritakan semuanya. Tentang Andre, perusahaan, server, dan rencana kami. Mas Angga menyimak serius. "Kalau begitu," katanya akhirnya, "kita butuh akses ke server lama." Anggun mengangguk. "Aku masih punya, tapi kita tunggu situasi yang pas." "Benar," tambahku. "Kondisiku belum pulih, aku belum bisa bergerak bebas." Mas Angga menghela nafas. "Bisa diatur." Anggun menatap Mas Angga ragu-ragu. "Mas Angga, keluarga Mas di mana sekarang?" "Masih di kampung," jawabnya. Anggun tersenyum lembut. "Kalau semua ini selesai, ajak istri dan anak Mas ke Jakarta." Mas Angga terdiam. "Aku punya apartemen, memang nggak besar, cuma 2 kamar. Tapi bisa Mas pakai sampai Mas Angga bisa beli sendiri." "Hah?" Mas Angga terperangah. "Beneran, Ngun?" Aku memeluk bahu Anggun, mengusap rambutnya. "Kamu baik banget," kataku pelan. Anggun hanya tersipu. Namun, di sudut lain kota, Andre berdiri di ruangan gelap. Wajahnya dingin, suaranya rendah. "Om Herman harus gagal pulang," katanya. Anak buahnya saling pandang. "Kecelakaan?" tanya salah satu. Andre menyeringai, yang tidak mencurigakan. Ia menatap peta kota. "Kita tidak boleh kalah." Sementara di penthouse, tawa kecil masih terdengar. Tak satu pun dari kami tahu bahwa rencana paling kotor baru saja disepakati malam itu. Hari itu seharusnya menjadi hari kepulangan ayah. Pagi masih basah oleh embun ketika Andre berdiri di balkon apartemennya, menatap jalan tol dari kejauhan. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Pastikan remnya nggak berfungsi setelah gerbang tol," katanya dingin di telepon. "Dan jangan sampai kelihatan sabotase." "Siap, Bos." Telepon ditutup. Andre tersenyum tipis. "Selamat jalan, Om." Di jalan tol, mobil ayah melaju tenang. Mama duduk di sampingnya. "Sebentar lagi sampai," kata ayah sambil tersenyum. Namun senyum itu lenyap ketika pedal rem diinjak. Kosong. "Ada apa?" tanya mama panik. Ayah mencoba mengendalikan setir. "Remnya nggak makan." Suara klakson bersahutan. Mobil oleng, menghantam pembatas, lalu brak. Segalanya gelap. Sirene meraung. Rumah sakit berubah menjadi lautan panik. Ayah terbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya penuh alat medis. Mama di kamar rawatan hanya mengalami luka ringan di kepala dan tangan. Tapi matanya kosong, penuh trauma. Dokter menghela napas berat. Pasien koma, kondisinya kritis. Kamar ayah dijaga ketat, terlalu ketat untuk ukuran kecelakaan biasa. Di tempat lain, Andre mengangkat gelas wine. "Untuk keberhasilan," katanya sambil tertawa. Seorang perempuan cantik bersandar di lengannya. "Fitria," katanya manja. "Kamu yakin semuanya aman?" Andre mencium bibirnya singkat. "Aman, sekarang perusahaan tinggal nunggu waktu." Tawanya pecah, sadis, puas. Sore itu aku menerima telepon.
Anggun, suara bergetar di seberang. Ayahmu kecelakaan, sekarang koma. Tanganku gemetar, ponsel hampir terjatuh. Adam langsung berdiri, memelukku supaya nggak jatuh. Kita ke rumah sakit, diam-diam. Malam menyelimuti kota ketika kami menyelinap masuk lewat jalur belakang. Aku mengenakan topi dan masker. Jantungku berdetak tak karuan. Aku dan Mas Adam berhasil masuk ke ruang rawat inap Mama. Mama terbaring lemah saat melihatku. Anggun, kamu masih hidup? Aku memeluknya erat, menahan tangis. Mah, ini semua ulah Andre. Mama menatapku syok. Apa maksudmu? Aku menggenggam tangannya. Dia mengkhianati ayah, perusahaan, semuanya. Kecelakaan ini bukan kebetulan. Air mata Mama mengalir. Ya Tuhan. Mah, aku pamit dulu. Mama hanya mengangguk. Andre masih terus mencariku untuk dihilangkan. Mama menutup mulutnya. Tak nyangka kalau keponakannya sejahat itu. Adam berdiri di pintu, waspada. Kita nggak bisa lama-lama. Saat kami keluar kamar, sebuah suara menghentikan langkah. Hei! Dua pria berdiri di ujung lorong. Anggun, akhirnya ketemu, kata salah seorang dari mereka. Adam langsung maju. Lari, Ngun! Pukulan pertama menghantam Adam. Ia balas dengan tendangan keras. Lorong rumah sakit berubah jadi arena brutal. Tinju, dengusan napas, suara tulang membentur tembok. Tinju Adam bersarang ke dagu dengan keras. Orang itu pun terkapar. Aku berteriak panik. Adam? Satu pria mencoba menarikku. Adam menghantam rahangnya hingga terhempas. Ayo, teriak Adam sambil berdarah. Kami berlari. Tangga darurat, napas tersengal. Sirena alarm berbunyi. Di parkiran, mobil Adam melesat keluar sebelum penjaga sadar. Di dalam mobil, aku menangis terisak. Mas, ayah. Adam menggenggam tanganku erat. Ini perang, Mun. Aku menatap ke depan, air mata mengering perlahan. Dan aku nggak akan lari lagi. Penthouse menyambut kami dengan sunyi. Namun jauh di sana, Andre masih tersenyum. Belum tahu kalau malam ini, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu di seberang kota, Andre masih berpesta. Lampu remang, musik pelan, gelas-gelas mahal beradu. Fitria tertawa kecil sambil duduk di pangkuannya. Kamu kelihatan puas banget malam ini, godanya sambil menyentuh dada Andre. Andre menyeringai. CEO koma, direksi panik, saham anjlok, tinggal tunggu waktu. Dan Anggun? Tanya Fitria santai. Andre mengangkat bahu. Gadis keras kepala, tapi semua orang punya harga atau kelemahan. Mereka tertawa, tawa yang dingin, kejam. Di sisi lain kota, aku duduk di sofa penthouse. Lampu redup, sunyi. Anggun bersandar di dadaku. Tubuhnya masih gemetar. Kamu capek? Tanyaku pelan. Anggun menggeleng. Aku cuma muak. Andre pesta di atas penderitaan ayahku. Aku mengusap rambutnya. Besok sore kita ketemu Mas Angga. Semua harus siap. Anggun mengangkat wajah. Kita harus cepat, Mas. Kalau enggak, Andre bakal kuasai semuanya. Aku mengangguk. Besok malam kita berusaha masuk kantor ayahmu. Siap, Mas. Siang harinya kekacauan melanda gedung The One Holding Construction. Pegawai berbisik panik. Telepon berdering tanpa henti. Layar-layar menampilkan grafik saham yang jatuh bebas. CEO koma, investor cabut, pasar nggak percaya lagi. Andre masuk ruang rapat dengan wajah sok tenang. Saudara-saudara, katanya lantang, kita harus solid, jangan panik. Seorang direktur bertanya tajam, siapa yang akan pegang kendali sekarang, Andre? Andre menatap mereka satu persatu. Untuk sementara, saya. Tak ada yang berani membantah.
Mereka pun hanya bisa mengiyakan. Siang itu, aku dan Anggun bertemu Mas Angga di sebuah kafe kecil dekat kantor. Kondisinya gawat, kata Angga serius. Server utama masih aman, tapi akses bisa dikunci kapan saja. Makanya malam ini kami masuk dulu, kataku. Kalau aman baru Mas Angga nyusul. Anggun menatap kami berdua. Ini berbahaya, tapi kita nggak punya pilihan. Angga mengangguk. Hati-hati, Andre bukan orang bodoh. Malam turun. Gedung kantor ayahku berdiri gelap dan dingin. Aku menggenggam tangan Anggun. Siap? Anggun menarik napas. Siap. Kami menyelinap lewat pintu samping, namun langkah kami terhenti. Berhenti. Bayangan muncul. 3, lalu 5 orang. Anak buah Andre. Sial, gumamku. Tanpa aba-aba, mereka menyerang. Pukulan pertama menghantam rahangku. Aku balas dengan sikut. Anggun menendang lutut salah satu dari mereka. Awas Gun, teriakku. Musuh terlalu banyak. Napas mulai berat. Darah terasa di sudut bibirku. Lari, teriak Anggun. Kami berlari menembus parkiran. Suara teriakan di belakang semakin dekat. Mobilku, aku buka pintu. Anggun masuk, kenakan sabuk, perintahku. Mesin meraung, mobil melesat. Kejaran mereka semakin dekat. Suara Andre terdengar dari telepon anak buahnya. Jangan sampai lolos. 2 mobil mengejar dari belakang. Anggun menatapku panik. Mas, pegangan, kataku. Anggun panik di dalam mobil yang berkecepatan tinggi. Sesekali Anggun berteriak awas. Tenang saja, kataku. Ini keahlianku, kataku sedikit sombong. Aku mengarahkan mobil keluar kota. Kecepatan meningkat. Lampu kota berubah jadi garis cahaya. Mobil belakang mencoba mendekat. Aku banting setir di tikungan tajam. Mereka nyaris menabrak pembatas. Sedikit lagi, bisikku. Aku berhasil meninggalkan dia. Masuk jalan gelap. Aku mematikan lampu sesaat. Masuk jalur kecil. Kejaran terputus. Sunyi. Kami pun berhasil lolos. Hebat kamu, Mas, bisik Anggun. Kami kembali ke penthouse menjelang subuh. Begitu pintu tertutup, Anggun langsung memelukku erat. Kukira kita nggak akan lolos, isaknya. Aku membalas pelukannya. Selama aku hidup, aku nggak akan biarkan Andre menang. Kami pun putuskan tidur. Anggun tidur berbantal lenganku sambil memelukku. Seakan-akan tak mau kehilanganku. Tidurku pun nyenyak. Di kejauhan, Andre memandang layar ponselnya dengan jahang keras. Mereka lolos laporannya. Andre tersenyum tipis. Tidak apa-apa, permainan baru saja dimulai. Penthouse menyambut kita dengan sunyi. Namun jauh di sana, Andre masih tersenyum. Belum tahu bahwa malam ini, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Siang itu terasa malas untuk bangun. Anggun masih memeluk tubuhku erat. Wajahnya tersembunyi di dadaku. Mas, aku malas bangun, gumamnya manja. Pengennya tidur begini terus, peluk Mas Adam, gak usah kemana-mana. Aku tersenyum tipis meski tubuh masih nyeri. Sama Ngun, badanku juga sakit semua. Tapi kita masih punya urusan yang belum beres. Anggun mendengus pelan. Iya, Andre. Ia akhirnya bangun dengan ogah-ogahan. Aku memeluknya dari belakang, mengecup pipinya pelan. Kita harus semangat, Ngun, bisikku. Anggun menoleh dan membalas kecupan itu. Iya, Mas, kita hadapi bareng. Sore itu kami kembali bertemu Mas Angga di kafe yang sama. Wajahnya serius. Malam ini kita coba masuk lagi. Tapi kali ini aku ikut. Aku langsung menatapnya. Mas, ini bahaya. Angga tersenyum kecil. Tenang, ini bukan cuma buat kalian. Ini buat anak istriku juga. Ia melirik Anggun. Anggun membalas dengan senyum yakin. Kita nggak sendiri, Mas, kata Anggun pelan. Aku menarik napas panjang. Baik, tapi tetap hati-hati. Malam kembali menelan kota. Kami menyelinap ke area kantor. Baru beberapa langkah, 5 bayangan muncul dari kegelapan. Berhenti. Aku langsung berdiri di depan Anggun. Siap, Gun? Bisikku ke Angga. Siap, jawabnya singkat.
Tanpa aba-aba, mereka menyerang. 3 buat aku, kata Angga tenang. Aku menahan 2 orang. Pukulan pertama menghantam bahuku. Aku membalas dengan tendangan. Nafas mulai berat. Angga bergerak cepat, terlalu cepat. Dalam hitungan detik, 1 orang jatuh, lalu yang kedua, lalu ketiga. Mas Angga, gila, gumam Anggun. Aku sendiri mulai kewalahan. 2 lawanku bergantian menyerang. Tiba-tiba sebuah suara familiar terdengar. Geser, biar aku yang urus dia. Andre melangkah maju dari balik bayangan. Senyumnya dingin. Akhirnya kita ketemu lagi, Adam. Inilah saatnya, batinku. Andre menyerang brutal. Pukulannya liar, penuh amarah. Aku menghindar, lalu membalas sekuat tenaga. Ini buat ayah Anggun. Ini buat semua kebohonganmu. Tinju demi tinju kulayangkan. Andre terjatuh, mencoba bangkit. Cukup, teriakku sambil menghantamkan pukulan terakhir. Tubuh Andre tergeletak tak bergerak. Anak buahnya panik dan kabur. Pak Anton, panggilku. Kepala satpam muncul bersama beberapa petugas. Iya Mas Adam, tolong urus dia. Tak lama ambulans datang membawa Andre pergi. Pak Anton menatapku hormat. Silahkan Mas, saya antar ke ruang server. Di ruang server dan kantor Andre, kami menemukan segalanya. Angga menatap layar. Ini bukti manipulasi data. Anggun membuka map dokumen. Kontrak palsu, laporan keuangan fiktif. Aku mengepalkan tangan. Semua kejahatannya ada di sini. Kami menyalin semua data dan membawa dokumen itu. Kembali ke penthouse, aku menatap Angga. Terima kasih Mas. Angga tersenyum. Jangan salah, aku memang IT, tapi dulu juga bela diri. Kami tertawa kecil, lega. Malam itu Anggun merawat lukaku, membersihkan, mengompres, lalu mengecupnya pelan. Kamu kuat sekali Mas, bisiknya. Aku memandangnya. Karena aku punya alasan buat bertahan. Ia tersenyum lalu memelukku. Malam itu melelahkan, tapi untuk pertama kalinya kami merasa satu langkah lebih dekat pada kemenangan. Siang itu aku melangkah mantap memasuki gedung The One Holding Construction. Blazer mahal membingkai tubuhku. Rok pendek profesional menegaskan langkahku. Tatapan orang-orang mengikuti setiap gerakanku. Di kanan kiriku, Adam dan Mas Angga berjalan tenang. Siap? Bisik Adam. Aku mengangguk. Lebih dari siap. Pintu ruang rapat terbuka. Di dalam, para direksi dan pemegang saham sudah duduk. Wajah-wajah tegang. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Aku berdiri di ujung meja. Rapat kita mulai. Mas Angga menyalakan layar besar di dinding. Bapak Ibu sekalian, katanya tenang. Ini adalah rekaman digital, transaksi, dan manipulasi data yang dilakukan Andre. Grafik, email rahasia, dokumen palsu muncul satu persatu. Apa ini? Gumam seorang direktur. Mustahil. Pemegang saham lain berdiri. Mas Angga melanjutkan. Ini sabotase internal, penggelapan dana, penghasutan, dan percobaan pembunuhan tidak langsung. Ruangan mendadak sunyi. Aku menatap mereka satu persatu. Cukup. Aku menutup rapat. Semua bukti akan kami serahkan ke pihak berwajib. Bisik-bisik kembali pecah. Kali ini bukan keraguan, melainkan rasa malu dan marah. Sore itu, aku menyerahkan seluruh berkas ke kantor polisi. Tanganku gemetar saat menandatangani laporan. Andre akan diproses sesuai hukum, kata petugas. Aku mengangguk. Terima kasih. Aku langsung menuju rumah sakit. Di ruang perawatan, Mama duduk di samping ayah yang masih lemah. Monitor berdetak pelan. Mama, suaraku lirih. Mama menoleh, matanya berkaca-kaca. Kamu sudah datang? Aku menggenggam tangannya. Semua sudah selesai, Ma. Andre sudah terbongkar. Mama terdiam lama. Ayahmu mulai siuman. Tapi biar Mama Saju yang cerita semuanya nanti. Aku mengangguk. Terima kasih, Ma. Aku menatap ayah. Untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Sore menjelang malam.
Aku menyerahkan kunci apartemen pada Mas Angga. Mas, bawa anak istri ke Jakarta. Tinggal di sana dulu. Angga terkejut. Anggun, ini terlalu baik. Aku mensenyum. Kamu pantas dapat hidup yang lebih tenang. Angga menunduk haru. Terima kasih. Malam itu penthouse terasa sunyi. Hanya aku dan Adam. Aku menghampirinya, memeluk lengannya manja. Mas, ayo kita ke Bali? Adam tertawa kecil. Kamu ngajak liburan atau kabur? Aku mendongak. Dua-duanya. Adam menghela nafas lalu tersenyum. Oke, kita pergi. Hari berikutnya kami terbang ke Bali. Resort kecil, sederhana, tapi bersih. Angin laut menyambut kami. Kami berjalan berdua di pantai. Tanpa jas, tanpa rapat, tanpa ancaman. Aneh ya, kataku sambil menatap laut. Aku baru ngerasa hidup setelah hampir kehilangan segalanya. Adam menggenggam tanganku. Kadang bahagia datang setelah kita bertarung habis-habisan. Aku tersenyum, bersandar di bahunya. Kali ini, kita pacaran beneran ya, Mas? Adam tertawa. Dengan senang hati. Kami berjalan menyusuri pantai. Kaki menyentuh pasir basah. Tak ada intrik. Tak ada kebohongan. Hanya dua orang yang selamat dan memilih bahagia. Gun, ya Mas, aku mau cerita sedikit. Sebenarnya aku juga punya perusahaan peninggalan ayah. Lumayan besar. Bergerak di bidang pertambangan dan energi. Tapi gak mau terikat dengan rutinitas kantor. Jadi semua pengelolaan, aku serahkan ke profesional. Aku ingin hidup bebas. Seperti kemarin saat aku ingin jadi orang biasa-biasa saja, aku ketemu denganmu. Harta yang paling berharga dalam hidup. Anggun pun memelukku dengan manja. Terima kasih ya Mas. Aku juga gak mau pisah denganmu Mas. Aku ingin dipelukanmu begini, terus sampai tua. Kehidupan yang bahagia, bukan karena harta, tapi ketulusan dan cinta. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Lawu Production. Kami sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan imajinasi yang Anda berikan untuk menikmati kisah-kisah kami. Semoga cerita ini dapat menemani hari Anda, memberi warna baru, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.